Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seca Yunda. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan media komunikasi pemerintahan. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan manusia mengenai isi pikiran dan perasaan. Pengungkapan isi pikiran dan perasaan itu apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat maupun mencegah dan menghindari konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa sehingga dapat memelihara persatuan dan kesatuan antar individu, keluarga maupun bangsa yang berbeda walaupun berbeda dari segi budaya, bahasa, dan lingkungan. Penyampaian isi pikiran atau perasaan oleh seseorang dalam istilah komunikasi disebut sebagai pesan, sedangkan yang menerima pesan disebut sebagai komunikan. Apabila antara komunikator dan komunikan atau sebaliknya belum memperoleh kesamaan, maka dalam berkomunikasi hal tersebut karena salah satunya belum dapat memahami apa makna isi pesan yang disampaikan. Pengertian komunikasi menurut beberapa pakar. Yang pertama dari Kitchen mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dalam proses informasi. Yang kedua dari Siporin bahwa komunikasi adalah proses pertukaran antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Yang ketiga ada Berlo dalam bukunya Communication Process mengemukakan komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika penerima pesan memiliki makna yang sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber atau komunikator. Yang keempat dari Myers bahwa komunikasi sebagai titik pusat kekuatan yang menyatukan di antara yang berbeda sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang berorganisir. Unsur-unsur komunikasi ada beberapa. Yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua itu ada pesan, yang ketiga itu ada interaksi, yang keempat itu ada media, yang kelima itu komunikan atau mutual understanding, yang keenam itu umpan balik atau feedback, yang ketujuh itu kepercayaan atau trust. Unsur-unsur komunikasi tersebut menggambarkan bahwa sekurang-kurangnya suatu komunikasi secara umum dapat berlangsung ketika semua unsur tersebut terakumulasi dalam aktivitas berkomunikasi. Kelengkapan unsur-unsur komunikasi tersebut ditengarai akan berlangsungan secara komunikatif ketika individu yang berkomunikasi memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Hofland, Jennings, dan Kelly 1953 yang telah dimodifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitas, yaitu kepercayaan penerima pesan atau komunikan. Yang kedua itu daya tarik, yang dimiliki komunikator dalam penyampaian pesan yang mencakup daya tarik fisik dan daya tarik non fisik. Yang ketiga itu ada power, kewenangan yang dimiliki komunikator atau kewenangan komunikan untuk memberikan penghargaan dan hukuman yang dianggap mampu membangkitkan motivasi di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang keempat itu ada eksistensi komunikasi, yaitu mampu mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis sehingga isi pesan yang disampaikan mampu mengunggah dan membangkitkan inspirasi kedua belah pihak. Yang kelima itu ada setting komunikasi, yaitu yang kondusif, nyaman, menyenangkan, dan menantang. Yang keenam itu ada mekanisme penyampaian pesan,
yang berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan kemampuan dan keapatisan indera penerima pesan serta situasi dan kondisi saat berkomunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa prinsip, yaitu keterbukaan, komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung, keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman, presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai, menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional, melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan, mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah. Hakikat komunikasi pemerintahan. Yang menjadi hakikat komunikasi pemerintahan adalah menjamin berjalannya fungsi pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun. Fungsi komunikasi pemerintahan. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu memberikan informasi kepada publik. Yang kedua itu menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Yang keempat itu ada memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara. Komunikasi pemerintahan untuk pemerintahan yang baik atau good governance. Komunikasi pemerintahan yang baik dapat dikontribusi pada kepemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik menurut UNDP adalah hubungan yang saling membantu dan membangun di antara negara, swasta, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dan konsep kepemerintahan yang baik, yaitu negara atau pemerintah memiliki peran menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia, usaha, dan masyarakat. Yang kedua itu swasta memiliki peran menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga itu masyarakat memiliki peran memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Kepemerintahan yang baik memerlukan 3 hal, yaitu state capability, accountability, dan responsiveness. Yang pertama itu ada state capability, kemampuan negara, dalam hal ini para pemimpin dan pemerintah dalam menyelesaikan sesuatu. Accountability, kemampuan warga masyarakat sipil maupun sektor swasta. Responsiveness, tanggapan yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.